Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit sore mulai menguning saat Laila menata buku-bukunya ke dalam koper kecil. Suara ngaji dari musala pondok masih bergema, tapi pikirannya terus melayang. Pesan dari ibunya semalam masih membekas jelas. Raffi nggak bangun-bangun, nak. Udah dibawa ke dokter, tapi nggak ada yang bisa nemuin sakitnya apa. Laila menarik napas dalam. Sudah setahun ia mondok di pesantren Al-Muhajirin, sebuah pesantren kecil di pinggiran Ponorogo. Di sini, ia dikenal sebagai santriwati yang tenang dan rajin. Bukan tipe yang banyak bicara, tapi selalu jadi tempat teman-temannya bertanya soal hafalan, fikih, bahkan mimpi-mimpi aneh. Laila, yakin kamu mau pulang malam ini? Masih bisa nunggu sampai besok loh. Biar nggak kemalaman di jalan, ujar Ustazah Ririn, guru tafsir yang sudah seperti kakak baginya. Laila mengangguk pelan. Saya harus pulang, Ustazah. Ada yang nggak enak di hati. Raffi nggak pernah sakit sebelumnya, apalagi sampai koma. Ustazah Ririn menatapnya lama, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik laci meja. Sebuah buku kecil berisi wirid-wirid harian. Ini buat kamu. Baca tiap selesai sholat. Kadang, penyakit itu datang bukan cuma dari dunia yang kita lihat. Laila menerima buku itu dan tersenyum tipis. Hatinya memang sedang tak tenang, seolah ada bayangan hitam yang membuntuti langkah-langkahnya sejak kemarin malam. Ia pamit dengan pelukan singkat, lalu menumpang mobil bak terbuka milik warga yang biasa mengantar santri pulang ke kampung. Malam telah turun saat mobil yang ditumpanginya berhenti di depan rumahnya. Rumah tua itu tampak lebih besar dari ingatannya, tapi bukan karena direnovasi. Rumah itu kini terasa sunyi, dingin. Lampu teras menyala redup, dan ada aroma dupa yang menusuk hidung sejak Laila melangkah turun. Assalamualaikum. Sapanya pelan mendorong pintu kayu yang tak dikunci. Ibunya, Bu Rini, segera keluar dari dapur dan memeluknya erat. Tubuhnya kurus dan wajahnya penuh kantung mata. Alhamdulillah kamu pulang, nak. Ibu bingung harus gimana. Raffi di mana, Bu? Di kamar, masih begitu terus, enggak bangun, enggak makan. Cuma napas saja yang masih ada. Laila bergegas menuju kamar adiknya. Di sana, Raffi terbaring lemah, matanya tertutup, wajahnya pucat. Hanya dadanya yang naik turun pelan, seperti ditarik dari dunia lain. Laila duduk di sisi tempat tidur dan menggenggam tangan adiknya. Raffi, mau ini Kak Laila, bangun deh. Tak ada respons, hanya keheningan. Laila menarik kursi, duduk, dan mulai membaca surah Yasin dengan suara pelan. Tangannya menggenggam tasbih kecil pemberian ustazah. Saat tiba di ayat ke-36, tiba-tiba lampu kamar berkedip sebentar, lalu kembali menyala normal. Laila terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah selesai membaca, ia keluar dan duduk di ruang tamu. Aroma dupa makin menyengat. Di atas meja ada sesaji bunga 7 rupa dan kemenyan yang masih mengepul. Bu, ini buat apa? Ibunya gelagapan sebentar, lalu menjawab pelan, itu Pak Dekarno yang bawa. Katanya buat penolak bala. Laila mengernyit. Pak Dekarno adalah kakak dari almarhum ayahnya. Seingatnya, pria itu dulu hidup pas-pasan dan jarang pulang ke desa. Tapi sekarang, rumahnya paling megah di kampung, mobilnya 2. Dan yang paling mencolok, orang-orang kini segan padanya. Bahkan kepala desa pun seolah tunduk. Pak D tinggal di sini juga sekarang? Iya, dia bilang mau bantu jaga kamu sama Raffi. Tapi sejak dia datang, Raffi malah sakit. Laila menatap ibunya lekat-lekat. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia memilih diam dulu. Malam masih panjang, keesokan paginya, Laila menyempatkan diri ke warung Bumina, tempat biasa warga berkumpul. Beberapa tetangga yang melihatnya langsung menghampiri. Laila, wah udah pulang dari pesantren ya? Iya Bu, Raffi sakit jadi saya pulang dulu. Suasana canggung seketika, beberapa orang saling pandang, lalu menunduk. Kamu tahu? Enggak, Pak D kamu itu sekarang orang penting. Banyak yang minta bantu sama dia, katanya bisa ngebantu bikin dagangan laris.
Iya, katanya juga bisa ngobatin orang yang kesurupan. Laila hanya mengangguk, perutnya mual. Bukan karena gosip warga, tapi karena semuanya seolah menyembunyikan rasa takut. Bukan hormat, tapi takut. Tak ada yang berani bicara terlalu banyak soal Pak Dekarno. Siang harinya, Laila memutuskan membersihkan gudang belakang yang selama ini jarang dibuka. Ia butuh tempat tenang untuk sholat dan membaca kitab. Tapi saat membuka pintu gudang, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada bau amis yang menyelinap. Di pojok ruangan ada bekas lilin hitam dan sisa darah kering di lantai. Laila mundur perlahan, menutup pintu, dan segera mengambil air wudhu. Hatinya mulai gelisah, tapi pikirannya masih mencoba logis. Mungkin itu bekas sembelihan ayam. Mungkin. Namun malam itu, Laila bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sawah yang luas, dengan kabut tebal di sekelilingnya. Di depannya, sosok hitam, tinggi dengan kepala kambing berdiri menatapnya. Di tangan makhluk itu, tergenggam tubuh kecil Raffi terbungkus kain putih. Laila berlari menghampiri, tapi tanah tiba-tiba runtuh di bawahnya. Ia jatuh ke dalam lubang hitam tak berdasar. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu. Saat menoleh ke arah jendela, ia melihat sesuatu berdiri di luar. Bayangan tinggi dengan mata merah yang menatap tajam ke arahnya. Tapi, saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Dengan gemetar, Laila mengambil buku wirid dari Ustazah Ririn dan mulai membaca ayat-ayat pelindung. Pikirannya kacau, tapi satu hal kini jelas. Adiknya sedang dalam bahaya yang lebih dari sekadar sakit. Iya sih, dan itu berhubungan langsung dengan Pak Dekarno. Sudah 3 malam Laila tidur dengan kitab kecil wirid di bawah bantalnya. Namun itu tidak menghentikan mimpi yang terus berulang. Selalu mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah kegelapan, dan dari balik kabut tipis, muncul sosok tinggi besar berkulit, legam. Matanya merah menyala memeluk tubuh kecil Raffi yang tak berdaya. Tubuh sang adik terbungkus kain putih seperti kafan. Sementara makhluk itu memeluknya erat seakan menandai kepemilikan. Laila tak pernah bisa mendekat. Kakinya seperti tertanam dalam tanah. Tapi malam ini ada yang berbeda. Di ujung pandangannya, seberkas cahaya putih memancar, menuntunnya ke arah sebuah bangunan kecil berlumut dengan kubah karatan. Sebuah surau tua yang seperti pernah ia lihat, namun lupa di mana. Begitu terbangun, peluh membasahi pelipisnya. Napasnya memburu dan dadanya terasa sesak. Ia bangkit, mengambil air wudhu, dan melaksanakan salat tahajud. Tangisnya pecah saat sujud, memohon petunjuk dari Allah agar diberi kekuatan. Paginya ia menyendiri di dapur, mengaduk teh panas sambil menerawang keluar jendela. Di kejauhan, samar-samar ia melihat bangunan kecil di dekat sungai yang mengalir. Di pinggir desa, Bu, masih ingat surau tua dekat pohon beringin di belakang rumah Pak Lurah? Ibunya menoleh dengan alis mengernyit. Surau itu udah lama nggak dipakai, katanya angker. Banyak yang dengar suara-suara aneh malam-malam. Laila menelan ludah. Itu pasti surau yang muncul dalam mimpinya. Ia tak percaya pada kata angker, tapi firasatnya kuat. Ada sesuatu di sana yang menuntunnya. Menjelang sore, ia berjalan sendiri ke arah surau tersebut. Rumput tinggi menutupi jalan setapak yang dahulu sering dilalui warga. Surau itu kini kusam, dindingnya retak, dan atapnya sebagian runtuh. Tapi entah mengapa, ada perasaan damai ketika ia mendekat. Cahaya matahari menembus celah dedaunan dan menyinari dinding surau seperti menyambutnya. Laila mendorong pintu kayu yang berderit berat. Di dalam, debu menutupi sajadah lama, dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah rak kayu kecil di dekat mihrab di mana sebuah Al-Quran tua tergeletak. Tangannya gemetar saat menyentuh kitab suci itu. Begitu ia membuka halaman pertama, selembar kertas kuning jatuh. Di atasnya tertulis tangan seseorang. Jika kamu membaca ini, ketahuilah bahwa surau ini pernah menjadi tempat perlindungan dari ilmu hitam. Jangan biarkan iblis menguasai darah dagingmu. Kembali ke sini jika semua jalan buntu. Laila menggenggam kertas itu erat.
Ia tahu ini bukan kebetulan. Malam itu, ia tidur dengan perasaan was-was. Ia memandangi wajah Raffi yang tetap terbaring lemah, kemudian beranjak ke ruang tengah, dan melihat Pak Dekarno duduk sendiri sambil membaca sesuatu di ponsel. Di meja depannya, ada kotak kayu kecil yang dilapisi kain merah. Laila memperhatikan benda itu dari balik tirai. Pak Dekarno sesekali menunduk, matanya terpejam seperti membaca doa atau mantra. Laila tak berani mendekat, tapi hatinya bergetar. Ia tahu sejak Pak D datang, rumah ini dipenuhi aura gelap yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Laila mulai bertanya-tanya ke tetangga tua tentang surau yang ia datangi. Dulu, surau itu tempat Pak Kiai Rahman ngajarin anak-anak ngaji. Tapi sejak beliau meninggal, nggak ada yang ngurus. Ada yang bilang, Pak Kiai pernah bentrok sama orang yang pakai jalan sesat. Waktu itu katanya berantem soal ilmu hitam. Ilmu hitam? Tanya Laila dengan nada hati-hati. Iya, katanya ada yang nyari kekayaan lewat jalur haram. Waktu itu Kiai Rahman sempat ngusir salah satu warga yang mau dijadikan tumbal pesugihan. Jantung Laila berdegup cepat. Kata-kata itu menancap seperti panah. Semua mulai terangkai dalam pikirannya. Pak Dekarno yang mendadak kaya, Raffi yang tiba-tiba koma, dan surau tua yang muncul dalam mimpi. Ia kembali ke surau keesokan harinya, membawa air wudhu dan mushaf. Iyos ingin menjadikan tempat itu sebagai titik awal perlawanan. Di dalam surau, ia membaca surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan beberapa ayat ruqyah. Udara dalam ruangan itu perlahan terasa ringan, seolah surau itu merespon. Di tengah pembacaan, ia mendengar suara seperti desir angin. Tapi ketika menoleh, pintu masih tertutup rapat. Ia lanjut membaca, hingga tiba-tiba lampu senter kecil di ponselnya berkedip. Tepat setelah itu, bayangan hitam melintas di ujung ruangan. Hanya sedetik, tapi cukup jelas. Bismillah, aku nggak takut. Aku di jalan Allah, bisik Laila, menggenggam. Tasbih, suara itu tak datang lagi. Malam berikutnya mimpinya kembali. Kali ini, sosok hitam tak hanya memeluk Raffi, tapi juga mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Laila berusaha meraih tangan adiknya, namun tanah di bawah kakinya kembali goyah. Namun kali ini, cahaya putih dari surau itu berubah menjadi sosok berjubah putih, yang mengangkat tangannya dan menghalau makhluk hitam itu dengan ayat suci. Makhluk itu meraung dan lenyap dalam kabut. Laila terbangun dengan dada sesak, tapi kali ini ada harapan. Ia segera melihat Raffi. Tubuh adiknya masih terbaring, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Seolah beban berat sedikit terangkat, Laila tersenyum. Ia tahu, jalannya belum selesai. Tapi, satu hal sudah pasti, kunci penyelamatan Raffi bukan di rumah ini, tapi di tempat yang diabaikan semua orang, surau tua, dan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi mulai menunjukkan wajahnya. Satu persatu, petunjuk dari mimpi membawa Laila mendekati kebenaran. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan adiknya. Bahkan jika harus berhadapan, langsung dengan kekuatan yang sudah lama bersarang di rumah mereka sendiri. Laila melangkah pelan di tengah gulita, hanya ditemani cahaya senter kecil dari ponselnya. Malam itu begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. Ia menyusuri jalan setapak yang sama menuju surau tua, tapi kali ini hatinya lebih gelisah. Ada bisikan halus dalam dadanya yang membuat langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menantinya di sana. Ketika sampai di depan surau, Laila berhenti. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan kering bergesekan di tanah. Pintu surau itu sedikit terbuka, berderit pelan ketika disentuh angin. Laila menarik napas panjang, lalu mendorongnya perlahan. Aroma kayu tua dan dupa terbakar langsung, jadi menusuk hidung. Di dalam, surau tampak berbeda dari sebelumnya. Di bagian depan, di dekat mihrab, ada lingkaran tanah hitam yang dibentuk dengan abu. Di tengah lingkaran itu, ada sisa-sisa dupa terbakar, bunga melati yang sudah mengering,
dan sebuah boneka kain kecil yang tubuhnya ditusuk-tusuk jarum. Laila menelan ludah. Ia melangkah hati-hati menghindari lingkaran itu. Di pojok ruangan ia melihat lembaran kertas lusuh yang diselipkan di balik rak kayu. Ia ambil dan periksa dengan seksama. Tulisan Arab gundul memenuhi permukaannya. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu nama yang tertulis dengan tinta merah. Rafi bin Ramli. Laila terhenyah. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Ia membaca perlahan, mencoba mengenali potongan-potongan lafaz yang samar. Beberapa ayat yang dimodifikasi, dicampur dengan kalimat-kalimat asing. Ini bukan doa biasa. Ini semacam mantra pemanggil, ya Allah. Benar dugaan hamba, bisiknya lirih. Baru saja ia melipat kertas itu, terdengar suara desisan aneh dari arah belakang. Laila berbalik cepat, tak ada siapapun. Tapi hawa ruangan berubah drastis. Dingin menggigit seperti tengah berdiri di ruang es. Cahaya senter di ponselnya berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dalam kegelapan, Laila merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mundur perlahan, mencoba meraba jalan, keluar. Tapi langkahnya terhenti saat suara derap langkah terdengar mendekat dari sudut ruangan yang gelap. Deg-dug satu langkah, dua langkah. Kemudian muncul sosok. Tinggi, hitam legam, tubuhnya seperti terbuat dari asap pekat yang bergolak. Matanya merah menyala, dan mulutnya membentuk senyum mengerikan. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya, mengeluarkan suara geraman yang dalam dan bergetar, seperti berasal dari perut bumi. Laila memejamkan mata, membaca ayat kursi dalam hati dengan cepat. Namun lidahnya keluh, suara itu makin dekat. Napas Laila tercekat, tubuhnya membeku tiba-tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan dari kejauhan menggema. Laila membuka matanya. Sosok hitam itu berhenti. Ia meraung marah, lalu menghilang seperti asap yang tersapu angin. Cahaya bulan kembali menyinari ruangan. Ponsel Laila menyala dengan sendirinya. Laila tersungkur, tubuhnya lemas. Ia menangis pelan, bersyukur pada suara azan yang menyelamatkannya. Ia meraih kertas yang tadi ditemukannya, melipatnya rapi lalu keluar dari surau dengan tergesa. Di luar, malam tampak lebih terang seolah langit ikut menjaganya. Namun jantung Laila masih berdegup cepat. Ia sadar, apa yang dilihatnya tadi bukan halusinasi. Itu nyata. Dan jika makhluk itu ada di sini, berarti adiknya benar-benar dalam bahaya. Sesampainya di rumah, Laila masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk bersila sambil membaca doa perlindungan. Kertas berisi nama Rafi ia taruh di bawah lampu belajar. Ia memperhatikannya lekat-lekat. Di sudut bawah kertas ada simbol aneh, seperti gambar ular yang melilit tongkat, dicoret garis merah. Ia lalu mengambil buku catatan lama dari pesantren, tempat ustazahnya dulu mencatat berbagai jenis sihir dan cara menghindarinya. Ia membandingkan simbol Itsiasiksi menemukan kecocokan. Simbol tumbal darah dipakai dalam pesugihan jenis balas darah. Seseorang mendapat kekayaan, tapi harus memberikan darah dari keturunan sendiri. Darahnya mendidih, tidak mungkin. Tidak mungkin Pak D. Namun semua petunjuk mengarah padanya. Pak D. Karno yang tiba-tiba kaya, tinggal bersama mereka tanpa alasan jelas, dan kini Rafi yang tak bangun-bangun. Ya Allah, lindungi Rafi, lindungi kami. Laila menghapus air matanya. Ia tahu malam ini ia telah melangkah lebih dalam ke jurang gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi ia juga tahu, ini belum waktunya berhenti. Ia berjanji akan kembali ke surau. Tapi kali ini, bukan untuk mencari. Ia akan melawan. Dengan keimanan, doa, dan pengetahuan yang ia pelajari dari pesantren, Laila siap menyelamatkan adiknya, apapun yang harus ia hadapi. Pagi itu langit masih kelabu saat Laila tiba di halaman pesantren, yang telah menjadi rumah keduanya selama bertahun-tahun. Aroma tanah basah menyambut langkahnya, mengantar rasa rindu yang samar-samar bercampur gelisah.
Ia berjalan cepat melewati deretan kamar santri, langsung menuju bangunan tua di sisi utara, tempat Ustazah Salma biasa tinggal dan mengajar. "Assalamualaikum Ustazah." Suara Laila gemetar saat mengetuk pintu kayu bercat hijau tua. Beberapa detik kemudian, daun pintu terbuka. Muncul wajah tua dengan sorot mata lembut namun tajam. Ustazah Salma, dengan kerudung putih bersih dan senyum yang menenangkan, menatap Laila lekat-lekat. "Waalaikumsalam." "Laila, tumben nak, kau tak biasanya pulang balik begitu cepat," ujar sang ustazah. Laila menunduk. "Saya butuh bantuan Ustazah. Ini tentang adik saya. Saya merasa dia jadi korban pesugihan." Ekspresi Ustazah Salma berubah. Ia mempersilakan Laila masuk. Di dalam aroma kayu dan kopi menguar samar. Laila menceritakan semua, dari mimpi-mimpinya, surau tua sampai kertas bertulisan Arab gundul yang ia temukan. Ustazah Salma mendengarkan dengan serius tanpa memotong. "Ada satu kitab yang bisa membantu," kata Ustazah akhirnya. "Kitab kuning peninggalan Kiai Mustafa, guru besar kami dahulu. Di dalamnya ada doa-doa tolak bala, pemutus jin karin, bahkan amalan pemisah perjanjian pesugihan." Tapi apa Ustazah? Itu bukan kitab sembarangan, tak bisa kau baca seenaknya. Bahkan aku sendiri tak menyentuhnya lebih dari 2 kali sepanjang hidupku. Suaranya menurun, seolah menyimpan beban berat. Laila menggigit bibir. "Apa saya bisa membacanya?" Ustazah Salma berdiri, berjalan pelan ke arah lemari tua di pojok ruangan. Ia membuka kunci besi kecil, lalu menarik keluar sebundel kain putih yang diikat rapi. Di dalamnya tampak sebuah kitab bersampul kulit coklat tua, dengan tulisan Arab melengkung berlapis emas di bagian depan. "Majmu' al-Hisab wal-Hirz." "Ini dia," bisik Ustazah. "Tapi untuk membacanya, kau harus melakukan i'tikaf selama 3 malam berturut-turut di musala lama. Tempat itu pernah jadi ruangan suluk para ulama dahulu. Hanya dengan izin Allah lewat i'tikaf, kitab ini bisa dibuka tanpa gangguan." Laila mengangguk mantap. "Saya siap Ustazah." Malam pertama i'tikaf. Laila duduk bersila di atas sajadah usang yang dibentangkan di tengah musala tua. Tempat itu sunyi, hanya diterangi pelita kecil. Angin malam menyusup melalui celah-celah dinding bambu, membuat tubuhnya menggigil. Kitab kuning itu diletakkan di hadapannya, masih terbungkus kain putih. Laila menatapnya penuh harap dan cemas. Dia memejamkan mata, mulai membaca wirid-wirid pembuka yang diajarkan Ustazah Salma. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Di luar, suara anjing menggonggong bersahutan. Laila tak menggubris. Tapi tiba-tiba, pelita di dekatnya meredup. Udara berubah, dingin, lalu terdengar suara seperti hembusan napas berat, panjang dan kasar. Laila membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya berdetak cepat. Ia meraih kitab itu, perlahan membuka kain pembungkusnya. Saat kulit kitab tersentuh tangannya, hawa panas menjalar seketika. Bibir Laila bergetar, namun ia terus melanjutkan wiridnya. Dari sudut ruangan tampak bayangan hitam, muncul sekilas lalu menghilang. Malam kedua i'tikaf Laila kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia melanjutkan bacaan-bacaan perlindungan dan doa pembuka. Kali ini, kitab berhasil terbuka hingga halaman pertama. Tulisan-tulisan Arab indah memenuhi lembaran tua berwarna gading. Di sisi kanan, ada segel merah berbentuk bintang segi 7. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar musala. "Siapa di luar?" teriak Laila, namun tak ada jawaban. Pintu musala berderit pelan. Angin menerobos masuk meniup lembaran kitab. Laila buru-buru menutup kitab dan membaca ayat pelindung. Pintu tertutup sendiri, hening kembali. Namun saat itu, suara bisikan terdengar. Dekat telinganya, "Jangan campuri." Laila menoleh. Tak ada siapapun. Ia gemetar tapi tak berhenti. Ia tahu, ujian ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga keimanan. Malam ketiga i'tikaf. Pagi tadi Ustazah sempat berkata, "Jika malam ini kau kuat, maka halaman yang kau butuhkan akan terbuka dengan sendirinya."
Laila duduk lebih tenang malam itu. Ia mulai membaca dari awal, terus-menerus hingga melewati 100 kali bacaan istighfar. Pelita kali ini menyala terang. Tak ada gangguan aneh. Hawa terasa hangat. Saat membuka halaman keempat, ia menemukan bagian yang dicari. Doa pemutus, perjanjian darah. Tulisan di bawahnya menyebutkan syarat. Air dari 7 sumur, bunga 7 warna, tanah dari kaki orang yang didoakan, dan bacaan khusus yang harus dilantunkan saat malam Jumat Kliwon. Laila mencatat semuanya di kertas kecil. Ketika ia selesai membaca doa terakhir, terdengar suara ketukan pelan di jendela musala. Ia menoleh, seorang santri kecil berdiri di luar. "Laila, ustazah memanggil, ada kabar dari rumahmu." Laila bangkit membawa kitab dan catatannya. Di kediaman ustazah, wajah sang guru tampak serius. "Adikmu tadi sempat kejang hebat." Ibunya menangis. Terus, "Laila, waktumu tak banyak." Laila menggenggam catatannya erat-erat. "Saya sudah punya doa dan caranya, ustazah. Insya Allah saya akan menyelamatkan Raffi." Ustazah Salma menatapnya penuh haru. "Ingat, jangan hanya berani karena marah, tapi juga karena cinta. Doakan dengan hati, bukan hanya lisan." Laila mengangguk. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya berdoa, bersiap. Sebab perjuangannya belum selesai. Ini baru awal dari peperangan yang sesungguhnya. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit mendung seolah menahan bulan untuk menampakkan diri. Desa tempat Laila tinggal sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Laila duduk di dalam kamar Raffi memperhatikan adiknya yang masih terbaring lemas dengan mata tertutup. Napasnya berat dan tak beraturan. Ia menyeka keringat di dahi Raffi sambil membisikkan doa-doa perlindungan yang ia hafal dari kitab kuning. Ketika hendak beranjak keluar untuk mengambil air wudhu, tiba-tiba langkah seseorang terdengar dari balik pintu rumah. Suara itu berat, lambat, dan menimbulkan kesan dingin di setiap ketukannya di lantai. "Laila," suara serak Pak Dekarno menggema di lorong. Laila membalikkan badan dengan gugup. "Iya, Pak De." Pria itu berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam. Wajahnya terlihat gelap, bahkan lebih suram dari biasanya. Tatapannya seperti menembus dada Laila. "Jangan terlalu banyak ikut campur. Ada hal-hal di dunia ini yang tak semua orang bisa mengerti," ucapnya datar, tapi mengandung ancaman. Laila menggigit bibir, menahan diri agar tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya menunduk, pura-pura tak mengerti maksud perkataan Pak D-nya. Padahal hatinya bergetar hebat. Setelah Pak Dekarno berbalik dan meninggalkan lorong, Laila mengintip dari celah pintu. Ia melihat pria tua itu membawa bungkusan hitam dan memasukkan sesuatu ke dalam kantong kain yang disampirkan di bahunya. Matanya tajam, sesekali menoleh ke kanan-kiri seolah memastikan tak ada yang mengikutinya. Laila merasa inilah waktunya. Ia cepat-cepat mengambil senter kecil dan selembar kain untuk menyamarkan wajahnya. Malam ini adalah Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai puncak kekuatan dunia gaib. Laila mengendap-endap melewati pekarangan rumah, menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan kecil di belakang desa. Itu adalah tempat yang dulu disebut-sebut warga sebagai lokasi larangan, daerah yang tidak boleh didekati pada malam-malam tertentu. Tidak jauh dari sana ada bekas rumah tua, sekarang ditumbuhi ilalang dan semak belukar. Laila merunduk di balik pohon waru besar. Dari celah daun, ia melihat api menyala di tengah lingkaran tanah yang sudah dibersihkan. Pak Dekarno berdiri di depan api, mengenakan kain hitam dengan ikat kepala dari janur kuning. Di sampingnya ada seekor kambing hitam yang terikat dan seekor ayam cemani yang tampak lemas. Laila menahan napas. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Pak D mulai membaca sesuatu dalam bahasa asing. Suaranya dalam, bergetar, kadang terdengar, seperti menggeram. Ayam cemani diangkat tinggi-tinggi, lalu lehernya disayat. Darahnya ditampung di sebuah mangkuk tanah liat. Tiba-tiba, api di tengah lingkaran membesar. Dari dalamnya muncul asap hitam tebal. Asap itu berputar,
membentuk pusaran yang mengeluarkan suara raungan keras. Laila terpaku. Matanya membelalak ketika sosok tinggi besar berjubah hitam perlahan muncul dari api itu. Wajahnya tersembunyi dalam kerudung gelap. Tubuhnya tak menyentuh tanah, melayang dengan aura mencekam. Sosok itu membuka mulutnya, tapi tak mengeluarkan suara. Hanya angin kencang yang mendadak bertiup, membuat pepohonan bergoyang dan tanah bergetar pelan. Pak Dekarno berlutut. "Tuan, darahnya sudah kutawarkan, tapi jiwa terakhir belum sempurna. Masih ada penghalang." Makhluk itu mengangkat tangan kanannya. Cahaya merah keluar dari telapak tangannya, membentuk simbol aneh di udara. Penghalang itu harus disingkirkan malam ini, atau perjanjian batal, kekuatanmu dicabut. Laila tahu penghalang yang dimaksud pasti dirinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak sadar bahwa ia bergerak sedikit mundur dan tanpa sengaja menginjak ranting kering. Kerak, suara itu memecah kesunyian. Pak Dekarno langsung menoleh ke arah semak-semak. Matanya menyipit. "Siapa di sana?" Laila membekap mulut, tubuhnya gemetar. Ia perlahan beringsut mundur, mencoba menjauh tanpa menimbulkan suara lagi. Makhluk jubah hitam itu mendongak, matanya menyala merah dari balik bayangannya. Ada yang mengintai, penantang baru. Darahnya suci, tapi bisa ternoda. "Pak," dia menggeram, kemudian melempar darah ayam cemani ke arah semak. Tiba-tiba api menyambar ke arah tempat Laila bersembunyi. Laila sontak bangkit dan berlari. Api menyusulnya seperti lidah naga, tapi Laila melantunkan ayat kursi keras-keras sambil berlari. Cahaya dari senter kecilnya terombang-ambing. Dari kejauhan, terdengar suara azan yang menggema dari surau desa. Suara itu bagai benteng. Api yang mengejar Laila tiba-tiba berhenti, seolah tak bisa menembus batas gaib. Laila menoleh. Sosok makhluk hitam sudah lenyap. Tapi Pak Dekarno berdiri mematung, menatap Laila dari kejauhan. Wajahnya berubah, tak ada lagi senyum licik, hanya sorot mata gelap yang penuh amarah. Laila pulang dengan tubuh lunglai. Bajunya hangus sebagian, kakinya lecet karena tergores batu dan duri. Tapi matanya masih menyala. Ia kini yakin Pak Dekarno telah menjadikan Raffi sebagai tumbal untuk kekayaan pesugihannya. Di dalam kamar, ia duduk di samping Raffi sambil menggenggam tangannya erat. "Maaf, Dek. Kakak belum bisa nolong kamu malam ini," bisiknya lirih. "Tapi malam Jumat depan kita akan lawan mereka. Dengan izin Allah, kakak bakal rebut kamu kembali." Di luar suara angin masih berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Tapi kini ada tekad yang membara di dada Laila. Ia tahu perjanjian Pak De belum selesai, dan ia harus bersiap menghadapi babak terakhir dari perang antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, hujan turun perlahan, menimpa genteng dengan suara ritmis yang mencekam. Laila menutup semua celah jendela dengan kain putih dan mengunci pintu kamar Raffi dari dalam. Lampu minyak kecil menyala redup di pojok ruangan, sementara di hadapannya terbentang kitab kuning yang dipinjamkan oleh ustazah setelah perjuangan iktikaf 3 malam. Berturut-turut, Raffi masih terbaring, wajahnya pucat dan kulitnya semakin dingin. Tapi Laila merasakan napasnya yang mulai lebih tenang, pertanda bahwa doa-doanya perlahan-lahan mulai menembus tabir gaib yang menyelimuti adiknya. Ia duduk bersila di dekat kepala Raffi. Tangannya menggenggam tasbih kayu cendana milik mendiang ibunya. Bibirnya komat kamit, membaca doa-doa tolak bala dari kitab itu, lengkap dengan irama dan tajwid yang diajarkan langsung oleh ustazahnya. Suara Laila lirih, tapi mantap, menembus gelapnya malam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika angin mendadak bertiup kencang, padahal semua jendela tertutup rapat. Suara gesekan ranting di luar terdengar seperti geraman binatang. Laila menoleh, merasa hawa dingin menyusup dari bawah pintu. Brak, brak, pintu kamar digedor keras dari luar. "Laila, buka pintunya!" Suara Pak Dekarno membahana, terdengar seperti bergema dalam 2 nada berbeda. Suara manusia dan suara lain yang lebih berat, seperti suara dalam gua.
Laila tetap duduk dan memperkuat bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gedoran semakin keras, tapi entah mengapa pintu kamar itu seperti menjadi tembok batu yang tak bisa digoyahkan. Cahaya keemasan mulai memancar dari kitab kuning yang terbuka, menyelimuti ruangan, dan Raffi dengan sinar lembut. Bau harum dari kayu cendana dan minyak wangi menyebar, menutupi bau dupa dan amis darah yang perlahan muncul dari bawah celah pintu. Tiba-tiba, Laila merasa tubuhnya terangkat, matanya terpejam sendiri, lalu semuanya gelap. Dalam gelap itu, Laila berdiri di tempat asing, tanahnya hitam, langitnya merah darah. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tinggi berjubah hitam, berwajah rata dan tidak memiliki mata. Mereka bergerak mengelilinginya sambil berbisik-bisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di hadapannya muncul sebuah ranjang dari batu, tempat Raffi terbaring, tubuhnya diikat dengan rantai emas yang mengeluarkan asap hitam. Sosok besar muncul dari balik kabut, tingginya lebih dari 2 meter. Wajahnya hanya bayangan dengan 2 mata menyala merah. Makhluk itu mendekat dan meletakkan tangannya di dada Raffi. Laila ingin bergerak, ingin menjerit, tapi tubuhnya membeku. "Ini bukan urusanmu," suara makhluk itu bergema dalam kepala Laila. "Ia sudah menjadi bagian dari kami. Kau hanya manusia." Lemah dengan doa-doa yang tak lagi didengar, tiba-tiba dada Laila sesak. Napasnya tercekat, ia merasa seperti tenggelam dalam lumpur. Tubuhnya ditarik ke bawah oleh tangan-tangan tak kasat mata. Doa-doa yang tadi ia baca menghilang dari ingatan. Lidahnya keluh, ketakutan menguasai dirinya. Dalam benaknya bayangan ustazah muncul. Senyum lembut dan suara tenangnya berkata, "Saat kamu tak bisa lagi membaca apapun, cukup katakan ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulangi sampai hatimu bebas dari takut." Dengan sekuat tenaga, Laila membuka mulut. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Mendadak ada reaksi. Ia ulangi lagi dengan air mata mengalir. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Tiba-tiba tanah berguncang. Langit merah berubah menjadi putih keemasan. Suara makhluk-makhluk jubah hitam berubah menjadi jeritan. Tangan-tangan yang menarik Laila melepaskan cengkeramannya. Dari langit, cahaya turun, mengenai tubuh Laila dan Raffi. Makhluk besar itu memekik, tubuhnya meledak menjadi abu, dan rantai emas yang membelenggu Raffi mencair perlahan. Laila terbangun dengan teriakan, peluh membasahi seluruh tubuhnya, napasnya terengah. Suara bacaan doa masih mengalun dari mulutnya tanpa sadar. Ia melihat ke sekeliling kamar. Cahaya dari kitab kuning masih menyala, meski mulai meredup. Pintu kamar kini tenang, tak ada suara dari luar. Aroma dupa yang sejak kemarin mengganggu telah lenyap. Raffi menggeliat pelan, wajahnya tak sepucat sebelumnya. Tangan kirinya bergerak perlahan mencoba meraih udara. "Raffi," suara Laila nyaris tak terdengar. Adiknya membuka mata, walau samar. "Kak, lah," tangis Laila pecah. Ia mencium tangan Raffi berkali-kali, sambil memuji nama Allah. Meski belum sepenuhnya sadar, tapi Raffi sudah menunjukkan tanda-tanda kembali dari batas kematian. Ketika Laila memandang keluar jendela, ia melihat rumah Pak Dekarno gelap gulita. Tak ada cahaya, tak ada suara. Malam itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan seperti malam-malam sebelumnya. Ia tahu pertarungan belum selesai, tapi malam ini ia telah memenangkan satu babak. Doa-doanya bukan hanya perlindungan, tapi senjata. Pagi itu kabut tebal masih menyelimuti desa. Matahari belum menampakkan sinarnya, seolah enggan menerangi hari yang suram. Namun dari rumah Laila, terdengar suara tangis haru dan lantunan syukur. Raffi telah sepenuhnya sadar. Meski tubuhnya masih lemah, ia sudah bisa duduk dan berbicara pelan. "Maaf ya kak, Raffi nggak ngerti apa-apa," bisiknya dengan suara serak. Laila tersenyum sambil membelai rambut adiknya. "Yang penting kamu selamat, Raf. Udah cukup." Namun di balik senyumnya, Laila tahu masih ada satu perkara yang belum selesai. Sosok yang selama ini menjadi sumber teror di rumah mereka
belum menerima ganjarannya. Dan malam tadi, sebelum ia benar-benar terbangun, dalam mimpinya makhluk berjubah hitam berbisik satu kalimat. Jika tumbal gagal, penumbalnya harus membayar. Dan pagi ini, bisikan itu menjadi nyata. Teriakan menggelegar membelah pagi. Laila dan beberapa warga yang sudah berkumpul sejak subuh langsung berlarian menuju rumah Pak Dekarno yang sepi. Pintu rumahnya terbuka lebar. Aroma sangit bercampur. Amis menyambut mereka. Di halaman belakang, seorang tetangga menjerit sambil menunjuk sesuatu di tanah. Tubuh Pak Dekarno tergeletak dalam keadaan mengerikan. Kulitnya hangus seperti terbakar dari dalam. Namun tak ada api atau bekas kebakaran di sekitar tubuhnya. Matanya membelalak, membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Di dadanya terdapat simbol aneh terbakar, seperti ukiran lidah api melingkar, menyisakan bekas hitam berasap. Tak seorang pun berani menyentuh jasadnya, dibakar jin. Bisik salah satu warga, kepala desa pun hanya bisa mengangguk tanpa kata. Wajahnya pucat pasi. Tak ada penjelasan logis untuk kematian secepat dan setakut itu. Warga mulai berbisik. Banyak yang mengatakan sudah lama curiga bahwa Pak Dekarno bukan orang biasa. Sejak ia mendadak kaya, banyak kejadian aneh di desa. Hewan ternak mati mendadak, anak kecil kerasukan, dan suara tangis tengah malam tanpa sebab. Tapi mereka semua memilih diam, takut. Kini mereka melihat akibat dari diam itu. Siang harinya, setelah jasad Pak D dimakamkan seadanya, karena keluarga pun tak ada yang berani mendekat, rumahnya ditinggalkan begitu saja. Orang-orang percaya bahwa rumah itu sudah tak bisa ditinggali lagi. Beberapa warga bahkan menyaksikan api kecil menyala sendiri di pojok rumah saat malam menjelang, lalu hilang ketika didekati. Sementara itu, Laila sibuk menjaga Raffi yang masih dalam masa pemulihan. Banyak warga datang silih berganti, bukan hanya untuk menjenguk Raffi, tapi juga untuk mengucapkan terima kasih pada Laila. Keberaniannya menghadapi kekuatan hitam membuatnya dihormati, bahkan oleh para tokoh desa. Kalau bukan karena kamulah, mungkin kita semua udah kena akibatnya, kata Pak RT dengan mata berkaca. Laila hanya mengangguk pelan. Ia tidak merasa hebat. Yang ia lakukan hanyalah bertahan. Bertahan untuk adiknya. Bertahan untuk menyelamatkan keluarga yang tersisa. Tapi di dalam hatinya, ada satu kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Malam harinya, ketika Raffi sudah tertidur lelap, Laila duduk sendirian di beranda. Bulan tampak purnama, menggantung anggun. Di langit, suara jangkrik bersahutan. Hening tapi terasa tegang, tiba-tiba angin dingin bertiup. Bau dupa yang sudah lama hilang tiba-tiba kembali tercium, samar. Laila menoleh ke arah rumah Pak D. Ia bisa melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu rumah kosong itu, tinggi berjubah, dengan mata merah menyala. Namun kali ini Laila tidak takut. Ia membuka kitab kuningnya dan membaca doa pelindung. Tak lama, bayangan itu menghilang, tertiup angin seperti abu yang terurai. Laila menarik napas dalam. Ia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Beberapa hari berlalu. Kondisi Raffi membaik. Ia sudah bisa berdiri dan berjalan, meski masih harus didampingi. Rumah Laila kembali ramai, bukan oleh suara hantu atau bau dupa, tapi oleh tawa anak-anak tetangga yang sering datang bermain. Aura dingin itu seolah telah menghilang, namun Laila tetap waspada. Kitab kuning itu selalu ia simpan di dekatnya. Ia juga mulai mengajarkan doa-doa sederhana pada anak-anak sekitar, mengajarkan pentingnya menjaga hati dan iman. Desa perlahan berubah. Orang-orang jadi lebih rajin ke masjid, surau tua dibersihkan kembali, dan majelis taklim ibu-ibu kembali digelar. Tapi di tengah semua itu, Laila tetap menyimpan satu rahasia dalam hatinya. Malam setelah kematian Pak D, dalam mimpinya, makhluk berjubah hitam itu menyampaikan satu peringatan. Kau menang kali ini.
tapi darah pesugihan telah menetes di tanah keluargamu. Akan datang masa ketika keturunannya ditagih kembali. Maka siapkanlah jiwamu, wahai penjaga doa. Laila terbangun dengan dada sesak. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Bibirnya bergetar membaca ayat-ayat perlindungan. Dalam hatinya, ia tahu, dunia gaib tidak mengenal kata selesai. Tapi selama doa masih terucap, selama iman masih dijaga, maka kejahatan tak akan pernah menang sepenuhnya. Karena doa adalah senjata terakhir yang tak bisa dipatahkan oleh kegelapan. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Desa Karangsari kini tumbuh menjadi tempat yang lebih damai. Surau yang dulu sunyi kini ramai oleh suara ngaji anak-anak setiap sore. Orang-orang kembali percaya pada kekuatan doa dan menjauh dari jalan gelap yang pernah mengintai mereka. Raffi tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Ia mengikuti jejak Laila, menjadi santri di pesantren tempat kakaknya dulu menimba ilmu. Ia sering bercerita pada teman-temannya tentang keajaiban yang pernah ia alami, meski tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi saat ia koma. Baginya itu semua adalah bagian dari takdir Allah yang menyelamatkannya. Sementara itu, Laila tetap tinggal di rumah lama mereka. Ia menolak tawaran menikah dari beberapa orang baik yang datang padanya. Bukan karena trauma atau luka, tapi karena ia tahu hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia merasa dititipkan amanah, menjaga warisan doa, membimbing yang hilang, dan menghadang kegelapan yang bisa datang kapan saja. Di sudut kamarnya, kitab kuning itu masih tersimpan. Laila menjilidnya dengan kain putih bersih dan meletakkannya di rak khusus. Di bawahnya terdapat secarik kertas tua yang ia temukan dulu di surau, bertuliskan nama adiknya. Kini kertas itu kosong. Tinta hitam yang dulu menuliskan nama Raffi telah pudar entah kemana, seolah takdir buruknya ikut lenyap bersama sang penumbal. Namun malam-malam tertentu, terutama di Jumat Kliwon, Laila tetap terbangun. Ia duduk di beranda, menatap langit gelap dan membaca zikir perlindungan. Di hatinya ia tahu, tak ada jaminan bahwa iblis dan setan akan berhenti mencari celah. Mereka hanya menunggu lengah, menunggu satu jiwa yang goyah, satu niat yang gelap. Laila tersenyum kecil. Ia tidak takut, karena selama cahaya doa menyala dalam hatinya, ia akan terus menjadi penjaga. Penjaga keluarganya, penjaga desa, penjaga bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali dari kegelapan. Di dunia yang terus berputar, di antara batas nyata dan gaib, selalu ada yang memilih tetap berdiri, dan Laila adalah salah satunya.